Shalom Jemaat CLC yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada hari ini, saya mengundang kita semua untuk bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan kita. Meskipun kondisi saat ini belum memungkinkan untuk kita bersama-sama beribadah di gedung gereja kita, tapi kita percaya rancangan Tuhan yang terbaik buat setiap kita. Mari kita siapkan hati kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Kasih-Mu tidak berkesudahan Tuhan. Kami rasakan karya-Mu setiap hari baru dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Di hari ini kami mau bersama-sama datang Tuhan. Kau menyucikan, menguduskan, melayakan setiap kami Tuhan, untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, berbicara bagi setiap kami. Kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Ini kami, anak-anak-Mu Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini, katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa kami Tuhan.
mau mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh baik. Tiada yang seperti Engkau Yesus, tiada yang seperti Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, kami mau menyembah-Mu, Yesus. Sebab tiada yang seperti Yesus, tiada Allah seperti-Mu, dan tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Kau sempurna, Kau ajaib, Kau mulia, Kau berkuasa Tuhan, dan tiada yang seperti-Mu. Sebab Allah, Kau hidup dan berkuasa. Kami puji, kami sembah. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar Yesus, nama-Mu besar, nama-Mu besar Tuhan. Jesus, You're beautiful. Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima pujian. Syukur bagi Yesus, syukur bagi-Mu Tuhan. Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory bagi Yesus. Oh, glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus sungguh baik, Yesus sungguh indah, dan tiada yang seperti-Mu Tuhan, dan tiada yang seperti-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau Bapa kami yang sempurna Tuhan. Kau Bapa kami yang sempurna Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita sama-sama katakan, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu, sampai ku melihat kuasa-Mu, karya-Mu. Ku
dan mulia penyerahanmu, buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia penyertaanmu, buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia penyertaanmu, buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Kami bersyukur, Kau Tuhan yang setia bagi setiap kami. Kau Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Kau Bapa kami yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami teguh, Tuhan. Kami teguh pada janji-Mu, pada kuasa-Mu yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau tetap Allah yang sama. Terima kasih, Yesus. Kami untuk sembah, angkat suaramu, puji Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Yesus. Kau Allah yang baik. Kami mau menyembah-Mu. Sebab kami penyembah-Mu, Tuhan. Sebab kami anak-anak-Mu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian sekarang dan selamanya. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah yang setia, Kau tak pernah berubah. Terima kasih, terima kasih Yesus. Syukur bagimu, syukur bagi Yesus, syukur bagimu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur dan kami bersyukur Tuhan. Hanya Kau yang terima pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Hormat, kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Kau layak disembah, Kau layak disembah Tuhan. Kau yang layak disembah Tuhan. Kau layak disembah Yesus. Kami menyatakan hanya Engkau, Yesus, Allah yang hidup, Allah yang layak untuk terima pujian penyembahan kami, Tuhan. Hanya Engkau, Yesus. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yes. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau Yesus, Kau yang layak. Yes, Yesus. Hanya Kau yang layak kami sembah. Yes.
Shalom jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala kemuliaan Tuhan, Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Terbukti di minggu pertama di bulan ini, kami boleh menikmati Tuhan. Kami boleh menikmati setiap pertolongan demi pertolongan dari Tuhan. Kami melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang baik yang kami terima dari Tuhan. Engkau merancangkan yang baik atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat dimanapun mereka berada saat ini. Berkat Tuhan ada atas mereka. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, mengurapi kami semua. Roh Kudus hadir di rumah-rumah kami masing-masing saat ini, menjamah kami, memulihkan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi dalam ibadah minggu di awal bulan, di minggu pertama ini. Saya senang sekali walaupun kita menyapa lewat online saat ini, tapi tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi semangat kita untuk mencari Tuhan. Amin saudara. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Yohanes 8 ayat 30 sampai 31 saudara. Mari siapkan Alkitab kita, Yohanes 8 ayat 30 sampai 31. Saudara, bulan kemarin kita belajar tentang selfless, bagaimana jemaat diajarkan untuk tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Saya percaya jemaat Tuhan sudah mengalami Tuhan. Jemaat Tuhan bukan cuma sekedar mendengarkan, tapi kita menjadi pribadi yang melakukan firman Tuhan. Amin saudara. Dan di bulan ini kita masih belajar tentang power of selfless Bapak Ibu. Kita akan belajar tentang power of selfless selama bulan ini saudara. Dan di minggu pertama ini kita akan belajar tentang disciple, seorang murid. Ini perlu sekali kita pelajari bagaimana kita menjadi pribadi yang betul-betul menjadi murid Kristus saudara. Mari kita buka ayatnya saudara. Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat 31. Saya bacakan saudara. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Perhatikan di ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepada Yesus saudara. Dan ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan benar-benar melakukan firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Kalau kita tinggal diam di dalam firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan, kita adalah benar-benar murid-Ku. Apa bedanya percaya dan murid saudara? Perbedaan orang yang percaya dan menjadi murid. Untuk menjadi murid kita perlu yang namanya komitmen. Mari katakan komitmen saudara. Untuk menjadi seorang murid kita butuh yang namanya komitmen. Waktu Yesus pelayanan Yesus kemana-mana, dia melakukan mujizat demi mujizat, dia berkhotbah, dia berfirman, ada begitu banyak hal pelayanan Yesus. Alkitab mencatat, begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus karena mencari mujizat dari Yesus. Ada yang sakit mencari Yesus ingin sembuh. Ada begitu banyak hal karena Yesus orang yang panjang sabar. Pelayanannya Yesus itu luar biasa. Dan begitu banyak orang mengikuti Yesus dan mereka percaya. Di ayat 30 dikatakan, setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang percaya kepadanya. Ketika Yesus berkhotbah, orang begitu banyak percaya kepada Yesus. Tapi saudara, jadi pertanyaannya, terkadang kita hanya sampai di kata percaya. Kita hanya percaya, ya benar saya percaya Yesus. Ya iya saya percaya dengan Yesus. Saya tahu Yesus itu juru selamat, iya saya percaya. Saya percaya bahwa Yesus sanggup melakukan banyak hal. Yesus sanggup menolong saya.
Yesus sanggup menyembuhkan saya. Yesus sanggup menolong keadaan saya. Iya, saya percaya. Tapi kita hanya sampai di kata percaya, saudara. Tapi kita lupa. Di ayat 31 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kita jangan menjadi orang Kristen yang hanya percaya, yang hanya sampai di kata percaya. Tapi Yesus mau kita menjadi pelaku firman. Katakan pelaku firman, saudara. Dan tetap dalam firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam firman pasti melakukan firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam firman pasti akan melakukan kehendak Bapa. Awal bulan kemarin saya bicara soal kehendak Bapa, yaitu kehendak Bapa adalah kita benar-benar hidup, berbuah, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Orang yang hidup di dalam firman, orang akan melakukan apa yang Tuhan mau, saudara. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana ciri-ciri seorang murid, saudara. Mari kita buka Alkitab kita lagi, saudara. Matius 28 ayat 17 sampai 20. Mari kita buka Alkitab kita. Matius 28 ayat 17 sampai 20. Saya bacakan, saudara. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, dikatakan situ, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini sungguh menarik sekali, saudara. Ini perintah Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi, itu kata perintah di sana, saudara. Ciri-ciri seorang murid, saudara. Yang pertama, seorang murid adalah seorang penyembah. Seorang murid adalah seorang penyembah. Di ayat 17 dikatakan seperti ini, saudara. Ketika melihat dia, mereka menyembah. Ketika mereka melihat dia, yaitu Yesus, mereka menyembah, worship. Mereka menyembah Tuhan. Ciri-ciri seorang murid adalah orang yang suka menyembah. Jangan pernah berkata Anda sebagai murid kalau kita tidak suka menyembah. Jangan kita berkata bahwa kita adalah murid Kristus kalau kita tidak suka menyembah. Karena ciri-ciri orang yang ciri-ciri murid Kristus adalah suka menyembah Tuhan. Hidup di dalam penyembahan. Karena kehidupan kita adalah hidup dalam penyembahan. Hidup dalam hadirat Allah. Hidup dalam hadiratnya. Karena kita diciptakan dalam hadirat Tuhan, saudara. Coba kita lihat di Kejadian, saudara bisa baca. Eden artinya hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Waktu Yesus menciptakan Adam, dia menciptakan dalam hadiratnya. Dalam hadirat Tuhan. Dan saudara bisa baca ceritanya. Dia bisa jatuh dalam dosa. Dan dia keluar dari hadirat itu. Mari kita semua, saudara, kita hidup dalam hadirat Tuhan. Dipenuhi dengan hadirat Allah. Dan kita menjadi jemaat pribadi yang suka menyembah Tuhan. Betapa luar biasanya ketika kita jadi jemaat yang hidup dalam penyembahan, yang suka menyembah. Dimanapun kita berada, kita suka menyembah Tuhan.
Karena orang yang suka menyembah Tuhan, mulutnya penuh dengan puji-pujian. Orang yang suka menyembah Tuhan, mulutnya penuh dengan syukur, limpah dengan syukur, limpah dengan puji-pujian. Dan kami berharap kita semua jemaat CLC Donggala hidup dalam penyembahan, hidup dalam hadirat Tuhan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Malaikat diciptakan Tuhan khusus untuk menyembah Tuhan. Tapi kita diciptakan Tuhan berkuasa untuk apa yang Tuhan ciptakan. Unik nggak kita? Unik, luar biasa. Tapi betapa kagumnya Bapa kita ketika kita hidup dalam penyembahan. Kita punya tabiat, habit yang suka menyembah Tuhan. Saya mau bilang seperti ini saudara. Orang yang suka menyembah, dia akan bisa selfless. Orang yang suka menyembah, dia selfless saudara. Karena orang yang suka menyembah, orang yang hidup di dalam doa. Karena doa membuat kita jadi selfless. Doa membawa kita menjadi selfless. Hidup dalam penyembahan membawa kita menjadi selfless. Tidak mementingkan diri sendiri. Ada satu keberanian dari hati kita dan kita melangkah maju. Saya mementingkan apa yang Tuhan mau. Saya akan mengerjakan apa yang Tuhan mau, yaitu mengerjakan kehendak Bapa. Kita akan ada keberanian untuk kita melayani Tuhan. Yang pertama saudara, ciri-ciri seorang murid adalah apa saudara? Seorang yang suka menyembah. Yang kedua saudara, ciri-ciri seorang murid adalah seorang pengikut yang setia akan firman Tuhan. Seorang murid adalah seorang pengikut yang setia akan firman Tuhan. Ada kerinduan, ada kehausan akan kebenaran firman Tuhan. Suka mencari Tuhan. Ada rasa rindu, haus dan lapar kepada Tuhan. Ciri-ciri seorang murid seperti itu. Saudara, mari kita lihat di ayat 20a saudara. Di ayat 20a dikatakan seperti ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Seorang murid akan diajar untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Makanya saya katakan seorang murid adalah seorang pengikut yang setia akan firman Tuhan. Seorang murid akan siap untuk diajar. Seorang murid akan siap untuk dibentuk. Seorang murid akan siap untuk dibimbing, untuk dilatih saudara. Ketika engkau jatuh, engkau akan diangkat kembali, engkau naik kembali. Saya pernah katakan seperti ini, saudara. Kalau saudara ditegur, saudara ngambek, saudara marah, tapi saudara kembali lagi, saudara adalah murid atau anak. Tapi ketika saudara ditegur, saudara marah, saudara ngambek, saudara nggak kembali lagi, saudara pergi, keluar. Saudara bukan murid atau anak, tapi saudara apa? Pegawai. Kita semua adalah murid Kristus. Kita adalah anak. Kita bukan pegawai saudara. Wahyu 3:19 katakan seperti ini. Siapa yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Untuk itu relakanlah dirimu dan bertobat. Ini waktu di mana kita nggak main-main lagi saudara. Waktu di mana hidup kita betul-betul kita serahkan untuk Tuhan. Hidup kita pakai untuk melayani Tuhan. Saudara, saya mau tanya buat kita semua saudara. Kalau hari ini Tuhan bilang seperti ini, waktu hidupmu hanya sebulan lagi. Waktu hidupmu ya sebulan, hanya sebulan. Apa yang engkau akan kerjakan? Kalau Tuhan bilang begini, kamu hidup di dunia ini hanya 1 bulan lagi, hanya 1 bulan. Apa yang akan engkau kerjakan? Apa yang akan engkau buat?
Saya akan bilang seperti ini. Saya akan mengerjakan kehendak Bapa. Saya akan ngomong ke orang-orang di luar sana, bertobat. Kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobat, kerajaannya sudah dekat. Karena saya tahu ketika waktunya selesai, saya akan kembali ke Bapakku. Karena Dia telah menyediakan tempat buat saya. Yesus naik ke surga menyediakan tempat untuk saya dan saudara. Bagian kita, saya bahas kembali lagi saudara, khotbah bulan kemarin. Kita mengerjakan kehendak Bapa. Jangan pernah bosan-bosan melayani Tuhan. Jangan pernah merasa bosan ketika engkau melayani Tuhan. Jangan pernah merasa bosan ketika engkau mengerjakan pekerjaan Tuhan. Karena ada upah tersendiri yang Tuhan akan sediakan buat saya dan saudara. Amin saudara. Yang kedua tadi, seorang murid adalah seorang pengikut yang setia akan firman Tuhan. Yang ketiga saudara, seorang murid adalah seorang saksi. Seorang murid adalah seorang saksi saudara. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang ketiga saudara, ciri-ciri seorang murid adalah seorang saksi. Seorang yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Seorang murid akan selalu berkata tentang Kristus. Seorang murid akan berkata bukan tentang dirinya lagi, tetapi seorang murid akan berkata tentang Yesus. Amin. Dia akan menceritakan tentang Kristus. Dia akan menceritakan siapa Yesus yang dia percaya. Itu ciri-ciri seorang murid. Seorang murid akan bersaksi. Seorang murid tidak malu-malu untuk menyaksikan Tuhan. Karena Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk kita berani bersaksi. Matius 28 ayat 20 kan bilang seperti ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oh, Yesus bilang seperti ini. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada penyertaan Tuhan di sana. Ada bukti bahwa Yesus akan menyertai saya dan saudara sampai kepada akhir zaman. Ketika kita melakukan kehendak Bapa, ketika kita menjadi saksinya Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat di dalam Kisah Rasul 11 ayat 19 saudara, di bawah judul perikop Barnabas dan Saulus di Antioquia. Jadi ceritanya saudara di ayat 19 dikatakan seperti ini. Sementara itu banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga pada orang-orang Yahudi dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Jadi saudara, orang-orang di Antioquia itu mengalami Tuhan. Orang-orang di Antioquia itu bertobat ketika mereka mendengar firman. Dan Alkitab berkata bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai mereka. Dan
Di ayat ke-24 dikatakan seperti ini saudara, ayat 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Perhatikan ayat 24 saudara. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Barnabas orang yang baik, Alkitab mencatat. Jadi ini jemaat mengirim Barnabas dan Saulus saudara. Alkitab berkata bahwa Barnabas adalah orang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Diutuslah Barnabas ini untuk menjadi pelayan saat itu di situ. Kenapa? Karena dia orang yang baik dan penuh dengan Roh Kudus. Seorang murid Kristus akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidupnya akan baik. Orangnya suka memuji Tuhan, suka menyembah. Dan dia tidak akan pernah malu untuk menyaksikan Yesus kepada orang banyak. Saudara, saya mau bilang seperti ini. Jadilah murid Kristus yang kaya dalam kebajikan dan murah hati. Kami berharap setiap kita, setiap jemaat CLC untuk benar-benar menghidupi visi. Benar-benar menghidupi visi dari Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya sekedar visi itu ada saudara. Bukan hanya sekedar visi itu ada buat kita dan menjadi serupa dengan Kristus, tidak saudara. Tapi kerinduan gembala, kerinduan kita semua setiap jemaat Tuhan benar-benar menghidupi visi dari Tuhan. Ini goal yang perlu kita kejar. Ini goal yang perlu kita lakukan. Mengejar keselamatan kita agar kita mencapai visi menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Sepanjang tahun ini kita bicara selfless. Sepanjang tahun ini kita bicara tentang bagaimana jemaat CLC tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana menjadi jemaat yang mementingkan kepentingan orang banyak. Menjadi jemaat yang mementingkan kepentingan begitu banyak orang. Karena murid Kristus adalah, ciri-ciri murid Kristus adalah orang yang mau melakukan, mengerjakan murah hati saudara. Ini murid Kristus. Murid Kristus itu tidak sombong, tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Murid Kristus itu dia mengerjakan apa yang Tuhan mau. Peduli dengan orang banyak. Saling tolong menolong saudara. Kalau saudara lihat di Kisah Rasul 11 ayat 30 dikatakan ayat 29 dikatakan seperti ini. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Ayat 30 perhatikan. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Murid Kristus itu suka melayani. Murid Kristus itu suka membagi-bagikan apa yang mereka punya. Karena murid Kristus itu setia kepada Tuhan dan mau diajar. Belajar seperti Saulus dan Barnabas, saudara. Mari belajar seperti mereka. Mari belajar seperti jemaat di Antioquia yang murah hati. Mereka mengumpulkan persembahan dan membantu jemaat di Yudea yang sedang kelaparan saat itu, saudara. Bukan cuma itu, mereka hidup dalam persekutuan yang kuat di antara setiap mereka. Mereka suka memberi. Ketika ada jemaat yang kelaparan, mereka membagi-bagikan itu, mereka memberkati mereka. Mereka tidak memikirkan lagi tentang diri mereka.
Karena seorang murid percaya bahwa hidupnya ada dalam jaminannya Tuhan. Seorang murid hidup di dalam Tuhan. Yesus pasti menjamin hidupnya. Saya berdoa jemaat Tuhan menangkap firman ini. Saya berdoa jemaat Tuhan meresponi firman ini. Biar kita menjadi jemaat yang murah hati, yang tidak mementingkan kepentingannya sendiri, tapi mementingkan kepentingan orang banyak. Saudara, ketika Roh Kudus meminta Barnabas dan Saulus untuk pergi ke ladang misi, mereka merelakan keduanya pergi. Ketika engkau menangkap misi itu, lakukan. Menjadi murid yang mau mengerjakan, yang mau mementingkan kepentingan orang banyak. Terkadang memang sulit, saudara, ketika kita hidup harus mementingkan begitu banyak orang. Tidak gampang, saudara. Tidak gampang ketika kita harus bisa berbagi dengan orang lain. Tidak gampang, saudara. Ketika sebenarnya kita mau berkata bahwa saya ini perlu ditolong, saya juga butuh, tapi kok kenapa saya harus bisa berbagi kepada orang lain? Saya mau bilang seperti ini, saudara. Itulah selfless. Itulah selfless, saudara. Tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Ada kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita, untuk kita bisa memberi. Ada kemampuan yang Tuhan beri buat kita lewat Roh Kudus untuk kita bisa melayani orang banyak. Saya percaya, saudara, kalau kita bisa melayani begitu banyak orang, saudara, di luar sana, orang yang susah, orang yang butuh, saudara. Saudara tidak instan tiba-tiba datang melayani mereka, Anda bisa. Kemampuan Roh Kudus yang memampukan kita. Ada kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita. Yang penting hati kita siap. Kita mau dulu. Karena Yesus tidak mencari orang yang bisa. Yesus mencari orang yang siap. Yesus mencari orang yang mau hatinya. Ada hati yang mau melayani sesama. Ada hati yang mau melayani orang banyak. Yesus tertarik dengan hati-hati seperti itu. Mari responi firman ini, saudara. Saya berdoa dari tempat ini saudara menangkap firman ini dan saudara lakukan ini. Saudara menjadi pelaku firman. Karena hidup ini bukan tentang kita lagi, tapi semua tentang Tuhan. Semua tentang Yesus. Kalau semua kita punya cara pikir seperti ini, kita akan jadi jemaat yang kuat, saudara. Jemaat seperti jemaat di Antioquia, saudara, yang tidak mementingkan kepentingannya lagi. Sekalipun mungkin mereka butuh, saudara. Dan saudara percaya, ada berkat tersendiri yang Tuhan sediakan untuk murid-murid Kristus. Ingat, saudara, menjadi percaya itu penting. Tetapi bukan hanya percaya, tetapi saudara menjadi pelaku firman Tuhan. Izinkan saya untuk katakan seperti ini. Banyak orang ke gereja hanya untuk mendengar firman Tuhan, hanya untuk datang duduk dengar firman dan pulang. Tapi tidak sedikit orang yang mau diajar, yang mau menjadi murid, yang mau tertanam. Saya ulangi, saudara. Banyak orang yang datang ke gereja
untuk mendengar firman, tapi hanya sekedar mendengar firman, tetapi tidak mau tertanam di dalamnya. Saya berdoa untuk setiap kita jemaat Tuhan, siapapun yang mendengarkan firman ini, saya mau bilang seperti ini, mari kita tertanam dalam komunitas, mari kita tertanam di dalam Tuhan. Karena ketika saudara tertanam di sana, saudara akan dibentuk, saudara akan diajar. Ada orang-orang kudus di sana yang akan saling memperlengkapi satu sama lain. Ada murid-murid Kristus, orang-orang yang sudah tertanam di dalam Tuhan akan saling memperlengkapi kita, saudara. Beberapa bulan ke depan kita akan mulai jalan lagi, saudara, untuk komunitas sel kita, saudara. Ini karena pandemi, maka gereja memutuskan untuk ditiadakan dulu. Rencananya awal bulan ini kita akan start dalam pelayanan komunitas sel. Makanya di awal bulan kemarin waktu ibadah perdana ditayangkan di layar, saudara, siapa yang terbeban, siapa yang mau melayani. Saya katakan kepada Ibu Gembala, jangan cari orang yang ayo kamu mau, tidak. Tapi cari orang yang punya hati mau melayani. Soal masalah dia bisa berbicara di depan umum, soal masalah dia bisa bawa penyembahan dan sebagainya, itu urusan belakang, saudara. Tapi hati kita dulu yang mau melayani Tuhan. Kalau semua kita punya hati seperti ini, saudara lihat, gereja kita akan terus menghidupi visi dari Tuhan. Dan goal kita menjadi serupa dengan Kristus. Wow, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Saya berdoa, saudara, ketika komunitas sel ini nantinya akan kita buka, mari saudara tertanam di sana. Mari saudara, engkau bertumbuh di sana, berakar di sana, dibaharui di sana. Apa yang sedang saudara alami saat ini, saudara bisa cerita kepada pimpinan-pimpinan sel kalian. Saudara bisa berbagi di sana seperti jemaat mula-mula. Saudara bisa saling menguatkan di sana. Dan saudara bisa kuat di dalam Tuhan. Yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, saudara. Yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, saudara. Karena Roh Kudus akan memampukan saudara. Perhatikan baik-baik, Roh Kudus akan memampukan saudara untuk menjadi bisa. Roh Kudus memampukan kita, saudara, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Yang tadinya saya kok jadi jemaat yang biasa-biasa saja. Jemaat yang cuma datang, duduk diam, dan pulang, saudara. Tapi percayalah saudara, ketika saudara tertanam dalam komunitas sel, saudara tertanam di gereja, saudara akan diajar, dibentuk di sana. Dan percaya saudara, hidup saudara akan berbeda. Jemaat di Antioquia, mereka berbeda dengan masyarakat yang lain, saudara. Hidup mereka berbeda, karakter mereka berbeda. Orang-orang yang di dalam Tuhan, saudara, saya bisa pastikan ada perbedaan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan dibanding orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Ada perbedaan, saudara. Dan ada bonus yang Tuhan kasih. Saudara, saya ingat kalau kita belanja, saudara, di suatu minimarket, saudara. Ketika kita belanja, pasti kasirnya akan bilang seperti ini. Apakah ada kartu member? Saya nanya biasa, buat apa kartu member? Kartu member itu untuk poinnya. Jadi ketika saudara punya kartu member, ada nilai tersendiri, saudara. Ada bonus tersendiri. Izinkan saya untuk bilang seperti ini. Murid Kristus setia dengan Tuhan, melakukan kehendak Bapa, Tuhan akan kasih bonus tersendiri buat hidupmu.
Katakan amin. Katakan amin. Puji Tuhan saudara. Saya berdoa jemaat Tuhan meresponi firman ini. Dan doa kita akan membuat kita menjadi selfless. Seorang murid akan melakukan kehendak Bapa. Seorang murid akan suka menyembah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Shikarala bayata karala barala. Mari ambil sikap berdoa. Mari ambil sikap menyembah di hadapan Tuhan. Mari saudara mulai menyembah. Mari mulai berkata-kata dalam hadirat Tuhan. Minta Tuhan untuk mengubah hidup kita. Minta Tuhan untuk taruh hati seorang murid Yesus yang mau menyembah melayani Tuhan. Kinarabasyata karala barala barala. Kinarabasyata karala barala barala. Shikata karabara bara bara bara. Haleluya, haleluya. Aku berdoa dari tempat ini, Roh Kudus. Setiap jemaat Tuhan, setiap jemaat meresponi firman ini, menangkap firman ini, dan bukan hanya sekedar mendengar dan percaya, tapi kami jadi pelaku firman. Kami mau jadi murid Kristus yang melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah jemaat. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua dijamah oleh Tuhan. Kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami tinggal di dalam firman Tuhan. Dan kami menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk melakukan perjamuan yang kudus. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk segala karya-Mu, untuk kasih dan cinta-Mu yang Engkau sudah berikan bagi kami lewat pengorbanan-Mu di Golgota. Dan hari ini Tuhan, kami akan mengenang segala yang Kau kerjakan, segala karya-Mu bagi kami. Itu mengingatkan kami untuk kami hidup semakin setia dengan Engkau. Untuk kami mengejar perkenanan-Mu dalam hidup kami. Layakan dan kuduskan kami untuk bersatu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pengharapanku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menada dan perisai di hidupku. Angkat roti di sebelah kanan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, bukankah roti yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin, kita makan dalam nama Yesus.
Mari kita angkat anggur tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum. Mari kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Yesus baik, sungguh baik, kasih setianya kekal, rancangan-Mu indah, kami percaya, kami percaya, kami percaya, Kau mengasihi kami ya Bapa. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau melarang dan perisai di hidupku. Kami bersyukur Bapa, kami mau masuki minggu baru, bulan yang baru ini dengan anugerah Tuhan. Kami tahu cinta Tuhan melebihi segala sesuatu dalam hidup kami. Bahwa kami menyadari itu, bahwa Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kami. Dan kami selayaknya memberikan hidup kami Tuhan, sebagai bukti kasih dan cinta kami kepada Tuhan. Kami mau lebih setia kepada Tuhan. Kami lebih mau mengasihi Tuhan. Kami lebih mau melakukan apa yang menjadi perintah-Mu dalam hidup kami. Karena ketetapan-ketetapan firman-Mu adalah kesukaan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran firman-Mu hari ini. Berkati kami semua umat-umat-Mu Tuhan yang sudah mengambil kesempatan untuk beribadah, bahkan melakukan perjamuan kudus, serta berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Berkat Tuhan selalu baru bagi kami. Berkat Tuhan melimpah atas lumbung-lumbung kami. Berkat Tuhan melimpah atas kesehatan kami, atas hubungan kunci kami, akan setiap rencana kami, studi kami Tuhan. Apapun juga yang kami kerjakan Tuhan, kami percaya tidak sedetik pun Engkau melepaskan tangan-Mu dari kami. Tidak sedetik pun pemandangan-Mu terlepas dari hidup kami Bapa. Dan akhir ibadah ini Tuhan, kami bawa umat-umat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah pulihkan keadaan mereka. Tuhan sembuhkan mereka yang sakit oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus. Apapun juga pergumulan yang dihadapi oleh umat-umat-Mu saat ini Tuhan, biarlah Tuhan kegentaran, ketakutan Engkau lalukan dari hati kami. Tetapi hati yang percaya melekat kepada Tuhan menjadi bagian hidup kami Bapa. Sehingga apapun yang terjadi kami percaya segala sesuatu seizin daripada Tuhan. Kami mau angkat tangan kami terima berkat baru daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati kehidupan pribadimu, Tuhan yang akan memberkati keluargamu, Tuhan yang memberkati rumah tanggamu, Tuhan yang akan memperluas daerahmu, karena tangan Tuhan yang akan menyertai dan melindungi engkau dari segala malapetaka. Kesakitan dijauhkan dari hidupmu, sebab Tuhan Allah akan membuat namanya dan janjinya melebihi segala sesuatu bagi hidupmu, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya terima berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.